Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat sore, selamat bertemu kembali di dalam ibadah persekutuan doa Gereja Pantekosta Immanuel. Mari kita persiapkan seluruh kehidupan kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan, kita mau memuji dan menyembah Dia. Kita akan berdoa dulu sebelum kita mulai ibadah persekutuan doa ini. Haleluya. Maha besar Allah Bapa di dalam kerajaan surga yang mulia, kembali kami datang dalam hadirat-Mu yang kudus. Tuhan, kami datang dengan segala kerendahan hati kami. Kami datang ya Tuhan memohon ampunan segala dosa dan kesalahan kami. Kiranya Tuhan Engkau mengampuni seluruh dosa dan kesalahan kami sebelum kami menghadap hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih ya Tuhan, kami persiapkan seluruh kehidupan kami. Kami rindu untuk memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan setiap pelayan Tuhan di dalam melayani Engkau dalam persekutuan doa ini. Baik kami sebagai WL, hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, hamba-hamba-Mu yang menaikkan doa-doa syafaat Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya dalam tangan-Mu Bapa. Dari awal pertengahan sampai akhir ibadah persekutuan doa ini Tuhan, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat satu pujian. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang
Haleluya, kami sembah Kau, kami tinggikan Engkau, Ku agungkan. Haleluya, terima kasih Bapa. Haleluya, naikkan syukur bagimu, terpujilah Tuhan. Haleluya, haleluya, tinggikan namamu ya Yesus. Haleluya, Kau layak terima segala pujian, Kau layak terima segala hormat kami. Haleluya, mari sembah Dia. Haleluya, haleluya, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, syukur bagimu, syukur bagimu. Haleluya, Tuhan, Kau sungguh baik. Haleluya, terima kasih. Haleluya, Kau sungguh baik Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapa. Kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau, Ku agungkan namamu. Kau yang termanis Tuhan, Kau yang terindah bagi kami Tuhan. Katakan Kau yang terindah, Kau yang terindah. Hidup ini adalah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis, hidup ini Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu
sebelum kita bersama mau membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita sekali lagi tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kalau hari ini Tuhan pertemukan kami kembali untuk kami bisa bersama-sama bersekutu Tuhan dalam persekutuan doa hari Selasa. Tuhan, kami mengucap syukur buat anugerah berkat Tuhan. Puji-pujian sudah kami naikkan Tuhan, dan sekarang kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan, tolong arahkan hati kami kepada kebenaran-Mu, tolong arahkan hati kami kepada kehendak Tuhan, sehingga sungguh-sungguh kami mengerti apa yang menjadi kehendak dan maksud Tuhan di dalam firman Tuhan, dan kami bisa melakukannya. Kami menyerahkan waktu ini Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan kita di dalam kitab Pengkhotbah. Kita akan membaca Pengkhotbah pasal yang keempat mulai ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12. Pengkhotbah pasal yang keempat ayatnya yang ke-7 sampai ayat yang ke-12. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Ada seorang sendirian, ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki, dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah. Matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang bukan hanya sekedar membaca firman Tuhan, tetapi yang mau merenungkan, bahkan melakukannya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa minggu yang lalu bagi kita yang suka melihat film-film India, mungkin kita dikejutkan dengan satu berita yang mengabarkan bahwa seorang aktor India meninggal dunia, ditemukan gantung diri. Orang ini bernama Shamir Sharma. Bapak Ibu Saudara, dia adalah seorang aktor yang sudah merintis karirnya dalam dunia Bollywood selama 14 tahun. Dan dia membintangi cukup banyak film yang ada. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau pikirkan gitu ya, kadang sebagai orang awam kita melihat bagaimana mungkin seorang aktor, seorang yang selalu dikelilingi banyak orang, seorang yang bisa menampilkan performa yang baik dalam sebuah film, ternyata dia mengalami kesepian. Bukankah kesepian hanya dialami oleh orang-orang yang kutu buku, orang-orang yang sukanya di rumah, orang-orang yang tidak punya teman? Bapak Ibu Saudara, ternyata tidak selalu demikian. Kalau kita mau melihat, ternyata ada perbedaan yang sangat besar antara berada di sekeliling orang lain, berada di tengah-tengah keramaian dengan kondisi hati yang kesepian. Kalau kita mau bertanya, kenapa ya seseorang bisa kesepian? Kita tentu akan menemukan banyak sekali alasan yang melatar belakanginya. Tetapi paling tidak satu hal yang pasti yang kita bisa lihat, ketika seseorang mengalami kesepian, pasti dia adalah seorang yang gagal menjalin relasi dengan sesamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dunia sekarang membawa kita kepada relasi yang seringkali disebut dengan relasi yang palsu. Kenapa? Karena kalau kita mau amati dan kita mau jujur mengakui, komunikasi yang terjadi antar manusia sekarang digantikan bukan dengan tatap muka, bukan dengan ketemuan, tetapi dengan pesan melalui teks tertulis. Bapak Ibu Saudara, dulu zamannya BBM begitu ya, mulai marak, banyak orang BBM-an ya. Kemudian sekarang yang muncul adalah aplikasi yang bernama WhatsApp, dan itu seringkali dipakai menggantikan pertemuan yang sebenarnya. Makanya Bapak Ibu Saudara, kita seringkali menemui bukan bahwa orang-orang yang kadang-kadang bisa cerita panjang lebar di dalam WhatsApp atau di dalam aplikasi tertulis, ketika kemudian bertemu dengan kita berhadapan muka, dia nggak bisa ngomong apa-apa. Dia hanya ngomong pendek-pendek, bahkan sering menunduk dan kemudian ragu-ragu. Saya sering menjumpai yang seperti itu. Bapak Ibu Saudara, jujur saya adalah orang yang tidak terlalu menyukai pesan tertulis melalui WA. Kenapa? Karena ketika kita membahas hal-hal yang penting,
hal-hal yang urgent atau bahkan yang menyangkut kondisi hati kita, maka tulisan tidak bisa menggantikan kehadiran yang sebenarnya. Itulah sebabnya ada banyak orang salah paham, ada banyak orang salah mengerti. Apalagi ketika kita berkomunikasi melalui tulisan dengan orang yang kita tidak pernah kenal sebelumnya, kita tidak pernah tahu sebelumnya. Itu bisa menyebabkan ada banyak salah paham yang terjadi. Bapak Ibu Saudara, ternyata bukan hanya bahasa tulisan yang seringkali menjadi kendala. Ternyata ada banyak orang yang sekarang ini gagal ketika dia harus berelasi, baik itu dengan pasangan hidupnya, suami atau istrinya, dengan orang tua atau dengan anaknya, dengan saudara ataupun saudara seiman atau rekan kerjanya. Dan kegagalan seseorang untuk memahami orang lain dan merasa dipahami oleh orang lain, itulah yang menyebabkan dirinya merasa kosong dalam hatinya. Walaupun secara fisik mungkin dia berada bersama-sama dengan orang lain, ruangan itu penuh, tetapi dia bisa saja merasa dia sangat kesepian. Ada orang yang mengatasi kesepiannya dengan kemudian mencari teman yang banyak. Dia tidak bisa berada di rumah, dia harus pergi keluar bertemu dengan orang, baru dia merasa dirinya nyaman. Dan akhirnya itu akan jadi masalah yang besar ketika kita harus menghadapi yang namanya lockdown. Seperti sekarang ini. Kalau misalnya ada berita beberapa waktu yang lalu, ada seorang bernama Daniel gitu ya, seorang pria Inggris, dia masih berusia 32 tahun. Dia juga nekat bunuh diri akibat tidak bisa bertemu dengan orang-orang yang selama ini mengisi kekosongan hatinya. Ternyata dia adalah orang yang juga gagal menjalin relasi yang sesungguhnya dengan orang lain. Selama ini dia dikenal ceria, dia mudah bergaul, dia memiliki banyak sekali teman-teman yang ada di sekitarnya. Tetapi ternyata itu semua tidak kemudian membuat dia mengalami relasi yang sesungguhnya itu. Sehingga ketika dia harus di lockdown, waktu itu Inggris sedang lockdown, dan dia memutuskan untuk bunuh diri karena dia merasa dirinya tidak berarti dan dia merasa sangat kesepian. Bapak Ibu Saudara, ternyata kenyataan seperti ini bukan hanya terjadi sekarang. Dan ini jugalah yang diamati oleh pengkhotbah. Dalam bagian yang kita baca, kita melihat bagaimana pengkhotbah memperlihatkan kesia-siaan dalam hidup ketika seseorang tidak berhasil mempunyai teman untuk berbagi hidupnya. Bapak Ibu Saudara, ayat yang ke-8 menunjukkan dengan jelas ada seorang yang gak berhenti bekerja. Dia terus mencari kekayaan dalam hidupnya, dia terus bekerja giat dalam hidupnya. Tetapi kemudian dia dikatakan, dituliskan di situ tidak punya anak laki-laki, tidak punya saudara laki-laki. Artinya bukan hanya secara fisik dia tidak punya keturunan, tetapi dia tidak punya satu relasi yang nyata dengan orang-orang yang harusnya dekat dengan dia. Akibatnya semua yang dia hasilkan, semua yang dia kerjakan itu tidak ada artinya apa-apa. Dan oleh pengkhotbah, hidup yang seperti itu disebut hidup yang mengalami kesia-siaan. Menurut pengkhotbah, apa pentingnya sebuah relasi bagi manusia? Paling tidak ada 4 hal yang dituliskan oleh pengkhotbah di dalam bagian ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, manusia itu perlu teman berbagi. Kalau kita lihat dan baca di ayat yang ke-9, berdua lebih baik daripada seorang diri, kata pengkhotbah. Kenapa? Karena mereka menerima upah yang baik dari jerih payah mereka. Bapak Ibu Saudara, di tengah dunia yang individualis seperti sekarang ini, kita kemudian digiring untuk berpikir bahwa yang namanya kerjasama itu tidak menguntungkan. Kenapa? Karena hasilnya harus kita bagi. Keuntungan yang kita dapatkan itu harus dibagi dengan orang lain. Dan ini tentu saja mengurangi jatah pribadi kita, bukan? Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita berpikir ketika kita berhasil melakukan sebuah pekerjaan atau mungkin kita berhasil dengan sebuah proyek yang kita kerjakan, ya kemudian kita ingin merayakan pencapaian kita itu. Kalau orang dibaratkan seringkali merayakan kemenangan atau keberhasilan dengan cheers gitu ya, mengangkat gelas. Bapak Ibu Saudara, tapi dia hanya mengangkat gelas seorang diri. Atau kalau orang-orang timur seperti orang Indonesia seperti kita seringkali ketika berhasil melakukan sesuatu kemudian kita bilang, ayo traktiran, aku traktir. Tapi dia hanya membeli sebungkus nasi bungkus dan dia memakannya sendirian di rumah karena dia tidak punya teman. Bapak Ibu Saudara, apa artinya perayaan yang seperti itu?
Memang tidak bisa disangka ada teman-teman yang tidak bisa ikut bergembira bersama-sama dengan kesuksesan kita, bukan? Dan itu lebih banyak didominasi karena perasaan iri hati yang ada. Itulah pentingnya bagi kita untuk mencari relasi yang benar dengan orang-orang yang tepat. Karena itu dalam teori perkembangan disebutkan semakin tinggi usia kita, mungkin relasi pertemanan kita semakin luas, tetapi orang-orang terdekat kita, sahabat-sahabat kita, orang yang kita sebut orang yang dekat dengan kita, itu justru semakin sedikit. Ketika kita berhasil menemukan teman yang tepat untuk membantu kita merayakan hidup kita, maka kita tidak akan mungkin merasa kesepian. Yang kedua yang disebutkan oleh pengkhotbah, mengapa manusia membutuhkan orang lain? Karena dia butuh orang yang bisa menopang dan membantunya. Di ayat yang ke-10. Bapak Ibu Saudara, pada masa dahulu ketika pengkhotbah menuliskan bagian ini, orang-orang ketika bepergian, Bapak Ibu Saudara, mereka akan melewati jalan-jalan yang tidak sama seperti yang kita lewati sekarang. Jalan yang ada pada zaman dulu tidak dilengkapi dengan penerangan yang cukup. Bahkan kemudian tidak banyak penduduk yang ada. Mungkin dia harus melalui jalan-jalan yang sepi, jalan-jalan yang berbahaya. Bapak Ibu Saudara, ketika dia terjatuh ke dalam lubang atau kemudian dia terperosok dalam jurang, alangkah sangat menyedihkannya ketika dia harus mengalami semuanya itu seorang diri. Dan alangkah beruntungnya ketika dia bersama-sama dengan orang lain, karena ketika dia jatuh ada teman yang akan membantu mengangkat dia dan membantu dia mengatasi kesulitan tersebut, bukan? Bapak Ibu Saudara, dalam hidup kita sekuat apapun kita pasti pernah jatuh. Ada kalanya kita tidak kuat menghadapi masalah kehidupan kita. Ada kalanya kita harus hancur di dalam duka akibat hal-hal yang kita alami. Mungkin kita lemah dalam kerohanian kita karena satu dan dua masalah. Alangkah menyedihkannya jika kita tidak punya teman berbagi. Teman yang sejati tidak hanya mau bersama-sama dengan kita dalam masa ketika kita baik-baik saja, tetapi teman yang sejati yang seharusnya kita temukan adalah mereka yang mau berbagi rasa dengan apa yang kita rasakan pada saat itu. Dia mau melewati masa-masa yang terbaik kita bersama-sama dengan kita, tetapi dia tidak akan pergi dari kita ketika kita ada dalam masa-masa terburuk dalam hidup kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, yang dikatakan oleh pengkhotbah, kenapa manusia membutuhkan orang lain? Karena kita butuh untuk saling menghangatkan. Itu ada di ayat yang ke-11. Banyak orang menafsirkan ayat ini dan mengkaitkannya dengan pernikahan, tapi sebenarnya bukan itu maksudnya. Bapak Ibu Saudara, sama seperti yang tadi saya jelaskan. Di dalam perjalanan pada saat itu, malam begitu dingin, siang sangat panas, Bapak Ibu Saudara. Ketika orang tidak melengkapi dirinya dengan baik dalam sebuah perjalanan, alangkah lebih baiknya ketika dia ada bersama-sama dengan orang lain. Sehingga ketika dia kedinginan, dia tidak sendirian. Dia ada bersama-sama dengan orang lain dan itu sanggup menghangatkan hatinya, bukan? Manusia membutuhkan sesamanya untuk menenangkan dia, untuk memahami dia, membuat kesulitan yang ada tidak terasa dan tidak dirasakan terlalu berat untuk dilalui seorang diri, bukan? Bapak misalnya saya mengajak kita untuk membayangkan satu peristiwa ya. Ketika kita ada sendirian di rumah dan itu sudah malam, kondisi hujan, ada petir yang menyambar-nyambar, kilat yang kita lihat dari jendela rumah kita, dan tiba-tiba kita mengalami padam listrik. Bapak Ibu Saudara, kira-kira apa yang paling kita butuhkan saat itu? Kita butuh senter, kita butuh alat penerang benar. Tapi apa yang paling melegakan kita? Kehadiran orang lain, bukan? Kalau kita dalam kondisi seperti itu dan kita sendirian, tentu kondisi seperti itu akan terasa sangat mencekam, bukan? Itulah pentingnya kehadiran orang lain di sekitar kita. Banyak orang yang gagal menjalin relasi karena dia hanya berfokus pada dirinya sendiri. Apa yang bisa aku dapatkan dari orang itu? Apa yang menguntungkan aku dari orang itu? Bapak Ibu Saudara, sebenarnya yang kita butuhkan dalam hidup bukankah orang-orang yang bisa menghangatkan hati kita, mampu bersuka cita dengan kita, orang-orang yang mau berbagi hidup dengan kita, berbagi perasaan dengan kita, bukan?
Dan yang keempat, Bapak Ibu Saudara, pengkhotbah mengatakan kenapa kita membutuhkan orang lain adalah karena kita harus memenangkan setiap tantangan yang datang dalam kehidupan kita. Kita bisa lihat itu di ayat yang ke-12. Satu orang mungkin mudah dikalahkan, tapi dua orang atau lebih bisa menghimpun satu kekuatan yang memampukan seseorang mengalahkan tantangan yang datang. Bapak Ibu Saudara, inilah yang disebut dengan sinergi. Memahaminya seperti ini, sinergi artinya satu kekuatan yang dihasilkan ketika dua orang atau lebih mampu mengalahkan prasangka mereka satu sama lain untuk menghadapi sebuah tantangan yang besar di depan mereka. Bekerja bersama berbeda dengan bekerja sama. Bekerja bersama bisa dilakukan oleh semua orang, bahkan orang-orang yang tidak saling mengenal bisa bekerja bersama. Tetapi ketika kita mau bekerja sama, artinya kita mau melakukan bagian kita masing-masing dengan satu tujuan yang sama. Ketika kita melakukannya, kita perlu kerendahan hati, karena kita harus bekerja sama dengan orang yang mungkin tidak satu pikiran dengan kita, tidak satu cara, bahkan dengan karakter yang unik, yang sulit dipahami. Sinergi membutuhkan kesadaran dari semua pihak, bukan hanya dari satu atau dua orang yang mengusahakannya. Ketika kita bertemu dengan orang-orang yang kurang dewasa, tidak memiliki tujuan yang sama, maka yang kita alami adalah kelelahan, perasaan tidak dimengerti, dan akhirnya kita bekerja sendiri, dan akhirnya kita juga mengalami kelelahan, dan bahkan mungkin juga merasa kesepian. Bapak Ibu Saudara, uraian pengkhotbah dalam pasal yang kita baca pada hari ini menunjukkan pentingnya kehadiran orang lain bagi kita. Orang yang gagal untuk membangun dan mengusahakan relasi dikatakan orang yang mengalami kesia-siaan dalam hidupnya. Kita harus belajar melihat bahwa pencapaian terbesar di dalam hidup kita bukan bicara soal prestasi kita, penghasilan kita, atau hal-hal yang kita katakan menjadi hak milik kita. Pencapaian terbesar manusia adalah ketika dia menyadari bahwa dirinya ada bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi menjadi berkat bagi sesamanya. Ketika kita sadar bahwa kita punya 4 kebutuhan yang sama seperti yang diuraikan di atas tadi, Bapak Ibu Saudara, kita bukan hanya sekedar harus mencari teman yang tepat, tapi seharusnya kita memulai dari diri kita sendiri dengan cara kita menjadi teman yang tepat, orang yang tepat, sesama yang baik buat orang lain. Tanpa kesediaan kita memulai langkah ini, maka mungkin kita tidak akan pernah bisa mendapatkan teman yang sejati, orang yang kita butuhkan untuk merayakan dan berbagian dalam hidup kita, bukan? Kitab Pengkhotbah ini sekali lagi mengajarkan kita tentang apa yang paling penting di dalam hidup kita. Hidup tidak pernah berbicara tentang diri kita. Hidup adalah menjalankan desain yang Tuhan sudah rancangkan bagi setiap kita. Pernahkah kita berpikir kenapa Tuhan menaruh orang-orang yang kita jumpai di sekitar kita? Kenapa Dia menempatkan orang-orang yang ada di sekitar kita? Keluarga kita, pasangan hidup, anak-anak, orang tua, saudara-saudara, bahkan kemudian saudara seiman. Apakah kehadiran kita penting bagi mereka? Sudahkah kita mencoba menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita? Mari kita koreksi diri. Apakah selama ini kita adalah orang-orang yang selalu mengusahakan kebenaran Tuhan itu muncul di dalam kehidupan kita, dan kita gunakan itu untuk menjadi berkat bagi sesama yang ada di sekitar kita? Ataukah selama ini kita hanya melihat pada diri kita sendiri, mencari apa yang menguntungkan diri kita sendiri, kita hanya melihat kebutuhan kita sendiri tanpa kemudian kita peduli dengan pendapat, bahkan juga apa yang dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita? Bapak Ibu Saudara, percayalah ketika kita bisa melakukan kebenaran firman Tuhan ini, dengan kita menjadi sesama yang baik buat orang lain, maka Bapak Ibu Saudara, bukan hanya sahabat-sahabat yang akan kita dapatkan dalam hidup kita, tetapi bahkan Yesus sendiri berkata di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-14 sampai 15, dikatakan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba,
sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bapak Ibu Saudara, bukankah ketika kita bisa melakukan kebenaran firman Tuhan, ketika kita menuruti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan berjanji bahwa Dia sendiri yang akan menjadi sahabat dalam kehidupan kita. Sehingga orang-orang yang benar-benar melakukan kebenaran firman Tuhan ini, dia tidak mungkin menjadi orang yang kesepian. Sekalipun mungkin saat ini kita harus lockdown, kita harus berdiam diri sementara waktu, tidak bertemu dengan orang-orang yang biasanya kita temui, itu tidak menjadi masalah yang berarti. Kenapa? Karena hidup kita sudah utuh. Karena Tuhan sendiri menjadi sahabat buat kita. Dan karena kita mengenal dengan baik apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, kita tetap bisa menjadi berkat bagi sesama dalam masa-masa yang berat seperti sekarang ini. Bapak Ibu Saudara, kiranya kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan bersama dari kitab pengkhotbah ini sekali lagi memberi hikmat yang baik kepada kita, untuk kita bisa belajar menghidupi kehidupan kita. Karena kita sebenarnya adalah anak-anak Tuhan. Kita mengenal Dia, kita tahu bahwa Dia pencipta kita, dan kita sekarang ada diletakkan oleh Tuhan untuk melakukan bagian yang Tuhan sudah tentukan buat setiap kita. Biarlah kita belajar melakukan kebenaran firman Tuhan ini sambil terus memegang tangan Tuhan dan meminta kekuatan dan kemampuan Dia berikan buat setiap kita. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Bapa, terima kasih sekali lagi Kau memberikan kepada kami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau dalam dunia ini Tuhan tidak pernah mendesain kami untuk hidup seorang diri. Kami bukan orang yang antisosial, tapi kami diciptakan Tuhan menjadi orang-orang yang berbagian bersama-sama dengan orang-orang lain yang Tuhan ciptakan, supaya kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, terima kasih kalau Tuhan masih menyediakan orang-orang yang baik di sekitar kami. Bagi kami Tuhan, ada pasangan hidup yang Tuhan sudah berkati, ada orang tua, ada anak, ada saudara, bahkan kami memiliki saudara-saudara seiman yang mungkin jauh lebih karib daripada saudara-saudara kami sendiri. Tuhan, kami mengucap syukur buat semuanya itu. Tuhan, tolong kami supaya sungguh-sungguh kami bisa berbagian Tuhan di dalam menjadi berkat bagi sesama kami. Mampukan Tuhan kehidupan kami ini dilihat oleh sesama kami adalah hidup yang memancarkan keindahan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan. Kami mempersiapkan hati kami untuk kami boleh menaikkan doa-doa kami di hadapan Tuhan hari ini Tuhan. Tuhan, tolong persiapkan hati kami, ampuni segala kelemahan dan dosa kami. Jika ada terselip Tuhan kepahitan, hal-hal yang tidak menyenangkan yang ada dalam hati kami terhadap sesama kami, Tuhan ampuni setiap kami, sehingga tidak ada satu dosa pun yang menghalangi kami untuk datang kepada Tuhan hari ini untuk berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, pimpin setiap anak-anak-Mu yang mau ambil bagian di dalam doa, biarlah Engkau yang memberkati mereka, segala ucapan dalam mulut mereka itu menjadi kehendak yang Tuhan mau nyatakan buat setiap kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mau satukan hati kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Untuk yang pertama, kita mau berdoa buat Presiden Jokowi, Wakil Presiden dan juga jajaran menteri, dan juga pemerintah dari pusat sampai ke daerah. Kita berdoa supaya Tuhan memberi hikmat kepada mereka di dalam memutuskan banyak hal yang harus mereka kerjakan. Belakangan ini kita berdoa supaya apapun yang diputuskan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Kita juga mau berdoa buat perekonomian yang ada di Indonesia. Kita berdoa supaya Tuhan juga yang ikut campur tangan di dalamnya, membantu supaya segala sesuatu bisa berlangsung dengan lebih baik lagi. Kita juga berdoa buat kesehatan rakyat Indonesia. Kita memohon belas kasihan Tuhan supaya virus COVID-19 ini boleh cepat berakhir. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita mau berdoa di hadapan Tuhan yang dipimpin oleh Saudara Irwanto. Mari bersama kita berdoa. Ya Bapak Surga, ucap syukur terima kasih Tuhan atas waktu yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Pada saat ini kami berdoa bersama-sama Tuhan.
Ini kerinduan kami, berdoa untuk bangsa negara kami berdoa khusus untuk Pak Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri Tuhan, biarlah mereka bersehati Tuhan, memiliki kesatuan hati di dalam mereka memerintah Indonesia ini Bapa, sehingga Indonesia menjadi negara yang maju di dalam Engkau Tuhan. Hamba juga menyerahkan Tuhan, kiranya Engkau beri hikmat bagi pemerintah ini Tuhan, khususnya hamba berdoa untuk bagi Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri Tuhan, beri hikmat yang dari Engkau Tuhan, sehingga dalam mengambil setiap keputusan, biarlah keputusannya Bapa benar-benar untuk kemuliaan nama Engkau Tuhan, benar-benar untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di Indonesia Tuhan. Hamba juga berdoa Tuhan di masa pandemi ini Bapa, kiranya Engkau Bapa memulihkan perekonomian Indonesia ini Tuhan. Meskipun di masa pandemi, kami percaya Tuhan Engkau mampu memulihkan perekonomian Indonesia ini Tuhan. Engkau akan memulihkan Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan. Hamba juga berdoa saat ini Tuhan untuk warga negara Indonesia yang mengalami sakit corona Tuhan dan terkena COVID-19 ini Bapa, hamba menyerahkan dalam tangan Engkau, kiranya Engkau akan memberikan kesembuhan Tuhan, sehingga warga Indonesia ini Tuhan dapat sembuh dari virus corona ini Tuhan. Hamba menyerahkan Tuhan semuanya dalam tangan Engkau, hamba percaya Tuhan, kiranya Engkau juga memberikan jawaban bagi kami semua Tuhan. Engkau akan memberikan vaksin, supaya vaksin ini Bapak dapat ditemukan, sehingga vaksin ini dapat digunakan untuk memberikan kesembuhan bagi rakyat Indonesia Tuhan, khususnya dalam pandemi corona ini Bapak, sehingga corona ini Bapak dapat hilang di muka bumi, khususnya di Indonesia ini Bapak. Hamba menyerahkan semua dalam tangan Kau Tuhan. Hamba percaya, hamba yakin dan percaya, ini kerinduan kami Bapak, berdoa untuk bangsa negara kami, berdoa untuk perekonomian kami juga berdoa untuk warga negara Indonesia Bapak sembuh dari penyakit corona Tuhan. Hamba menyerahkan semua dalam tangan Kau, di dalam nama Yesus hamba doa ucap syukur, haleluya. Untuk pokok doa yang kedua, kita mau berdoa terus bagi pengurus gereja kita. Kita juga berdoa buat pengurus komisi yang ada, supaya Tuhan terus memberikan kesatuan hati. Juga di tengah-tengah kondisi seperti sekarang, setiap pengurus bisa dalam hikmat Tuhan mencari apa yang paling baik untuk bisa dikerjakan terus bagi pelayanan Tuhan di gereja kita. Kita juga mau berdoa menyerahkan untuk setiap komisi yang ada dan jemaat yang ada. Kita berdoa buat komisi pria, komisi wanita, untuk Prima GPIM dan juga Emmanuel Kids. Kita berdoa supaya setiap komisi ini boleh dipelihara dengan baik dan orang-orang yang ada di dalamnya tetap bersatu hati, tetap bisa saling mendoakan dan saling mengasihi. Untuk pokok doa ini kita akan dipimpin oleh Bapak Willy. Mari bersama kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk segala berkat, kasih karunia-Mu dan anugerah-Mu yang berlimpah kepada kami. Di masa pandemi COVID-19 yang belum berakhir ini, peribadahan dan kegiatan gereja kami dilakukan secara online. Kami berdoa bagi para pengurus yang melakukan tugas pelayanan ibadah dan komisi di Gereja Pentakosta Immanuel Pasuruan. Tuhan, kiranya Engkau menyertai mereka dan memberikan hikmat dan kesatuan hati kepada mereka dalam menjalankan tugas mereka, sehingga Engkau membuat mereka berhasil dan bersukacita dalam melakukan pelayanannya. Demikian nama-Mu ditinggikan oleh umat-Mu. Dan kami berdoa untuk komisi pria, komisi wanita, komisi remaja, dan komisi anak. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kesatuan hati kepada mereka semua, baik pengurus maupun semua anggota yang terlibat di dalam komisi, sehingga mereka saling mengasihi, saling peduli, saling memperhatikan, saling mendoakan, dan saling tolong-menolong di antara kami semua. Kiranya berkat-Mu tercurah pada kami semua, sehingga kami dapat menjadi berkat bagi orang lain, dan nama-Mu dimuliakan. Demikian kami naikkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Kita juga mau berdoa bersama-sama buat dunia bisnis yang ada di Indonesia. Kita berdoa bagi pemilik-pemilik perusahaan, pemilik
pemilik usaha, kita mau menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan juga. Di tengah kondisi yang sulit, mereka bisa membuat keputusan-keputusan yang tidak merugikan karyawannya. Kita mau juga berdoa buat UMKM untuk bisa membuat cara-cara yang baru, cara-cara yang kreatif untuk mereka bisa mengembangkan usaha mereka dan perekonomian di Indonesia bisa bangkit kembali. Mari bersama-sama kita bahwa di dalam doa untuk pokok doa ini kita akan dipimpin oleh Saudari Santi. Mari bersama kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapak buat kesempatan sore hari ini kami bisa bersama-sama berdoa. Tuhan, kami mau berdoa untuk seluruh perusahaan Tuhan, berdoa untuk di dunia bisnis ini Bapak. Kami percaya Tuhan juga turut campur Bapak. Kami berdoa untuk pemilik perusahaan Bapak, biarlah Engkau selalu memberikan hikmat Tuhan untuk dapat terus menjalankan bisnis mereka dengan baik Tuhan, sehingga Tuhan tidak ada pengurangan atau PHK terhadap karyawan-karyawannya Tuhan. Bapak, kami percaya Engkau juga memberkati setiap pemilik perusahaan Tuhan, sehingga dunia bisnis ini dapat berjalan dengan baik Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa khusus untuk usaha-usaha kecil menengah Bapak. Kami percaya Tuhan di masa pandemik ini Bapak, usaha kecil menengah ini juga mengalami goncangan Bapak. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau selalu menolong. Biarlah Bapak dunia UMKM kecil ini Tuhan, Engkau juga memberkati Bapak. Biarlah memberikan hikmat-Mu Bapak kepada pemilik usaha ini Tuhan. Biarlah mereka selalu berkreatif Tuhan, selalu bertambah dengan apa yang ada Tuhan, sehingga mereka dapat menghasilkan sesuatu yang berguna Tuhan, sehingga mereka semua Tuhan kami dapat memenuhi kebutuhan ekonominya Tuhan, sehingga ekonomi di Indonesia kami ini Tuhan dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa kondisi seperti sekarang yang paling berat dalam usaha mereka saat ini adalah para tenaga medis yang ada. Mari bersama kita terus berdoa bagi mereka. Kita berdoa supaya mereka dijagai oleh Tuhan dan semakin banyak dari mereka yang terus bisa meningkatkan imunitas tubuh mereka juga sehingga mereka tidak tertular virus COVID-19 di masa tugas mereka. Kita juga mau berdoa menyerahkan supaya di tengah kejenuhan mereka terus diberikan penghiburan dan kekuatan yang dari Tuhan. Kita juga berdoa terkhusus bagi para peneliti yang mencari vaksin COVID-19 ini. Tuhan yang memberi hikmat kepada mereka sehingga mereka juga bisa menemukan vaksin yang tepat sehingga semakin banyak rakyat Indonesia yang boleh diselamatkan. Mari bersama-sama kita mau berdoa bagi pokok doa ini. Kita akan dipimpin oleh Ibu Lucy. Mari bersama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur hanya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami membawa pokok doa kami kembali kepadamu ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan buat penanganan virus corona yang ada di Indonesia ya Tuhan. Kami berdoa buat setiap tim medis ya Tuhan, dokter, perawat yang Tuhan tempatkan di seluruh puskesmas, rumah sakit ataupun klinik ya Bapa. Tuhan, Engkau menyertai, Engkau melindungi mereka ya Tuhan dalam menjalankan tugasnya ya Bapa. Tuhan menjaga mereka ya Tuhan sehingga mereka tidak tertular dari segala sakit penyakit ataupun corona ini ya Tuhan. Tuhan melindungi mereka, Tuhan memberikan kesehatan senantiasa buat mereka dan perlindungan buat mereka ya Bapa. Demikian juga dengan tingkat kejenuhan, kebosanan mereka ya Tuhan selama menjalankan tugasnya ya Bapa. Kiranya Tuhan dan berikan kekuatan senantiasa, penghiburan, damai sejahtera ya Tuhan buat mereka ya Bapa. Sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya penuh dengan sukacita, penuh dengan semangat ya Tuhan Yesusku, untuk mereka bisa menjalankan tugasnya dengan baik ya Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa buat setiap tim ahli maupun peneliti ya Tuhan yang meneliti penemuan vaksin ini ya Tuhan, vaksin penanganan corona ini ya Tuhan. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan memurapi mereka, memberikan hikmat akal budi buat mereka ya Tuhan, sehingga vaksin ini dapat segera ditemukan, segera diproduksi secara massal ya Tuhan, dan dapat diberikan kepada seluruh masyarakat Indonesia ini ya Tuhan, sehingga corona segera berakhir ya Tuhan, corona dapat berlalu dari Indonesia ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Ini doa kami ya Tuhan, kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau hari ini Tuhan memberi kami kesempatan kami boleh bersekutu bersama-sama dengan saudara seiman. Tuhan, terima kasih kesempatan yang Tuhan berikan buat kami bisa menikmati ibadah persekutuan doa sore hari ini Tuhan dengan baik. Saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kondisi alam yang ada di bangsa dan negara kami Tuhan. Belakangan sering terjadi angin besar dan juga gempa di beberapa daerah Tuhan. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Bapa, di tengah kondisi pandemi seperti sekarang, kami terus memohon kepada Tuhan supaya Tuhan juga yang melindungi bangsa dan negara kami, terutama dari cuaca ekstrim yang ada Tuhan, sehingga semakin banyak rakyat yang tidak semakin menderita Tuhan, tetapi mereka boleh terselamatkan. Kami mohon belas kasihan Tuhan, dan kami menyerahkan untuk kondisi bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan dan juga kondisi dunia ini Tuhan. Bapa, kami saat ini juga membawa di dalam doa buat segenap jemaat GSJA di Pasuruan Tuhan. Mereka yang saat ini sedang berduka karena Tuhan sudah memanggil Ibu Pendeta Erliana Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan buat keluarga yang sedang berduka dan juga jemaat Tuhan. Bapa, biar Engkau yang terus memberikan penghiburan dan kekuatan. Kami berdoa Tuhan secara khusus juga bagi iman setiap jemaat dan keluarga yang ditinggalkan. Tuhan terus jagai mereka dan juga Tuhan berikan kemampuan mereka bisa menata kembali kehidupan mereka sepeninggal dari Ibu Pendeta mereka. Mereka tetap bisa menapaki jalan ke depan Tuhan, karena kami percaya Tuhan yang empunya gereja ini, Tuhan juga yang akan menolong dan menjagai mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami juga mau membawa di dalam doa bagi setiap jemaat kami yang ada di dalam kondisi lanjut usia. Tuhan, kami terus membawa di dalam doa bagi Ibu Giok, kami berdoa buat Tante Gioknyo, buat Tante Nyo, kami berdoa buat Ibu Kadi, buat Bapak Ibu Derajat, buat Ibu Helen, buat Ibu Salim, buat Tante Junme. Tuhan, kami berdoa buat mereka yang saat ini dalam kondisi lanjut usia. Tuhan, kami menyerahkan mereka. Mungkin ada di antara mereka Tuhan yang saat ini kondisi fisiknya tidak begitu baik karena sakit dan mungkin karena lemah tubuh. Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan. Bapa, tetap jamah mereka, mampukan mereka terus berharap kepada Tuhan. Di tengah kondisi lanjut usia, mereka tetap bisa mengandalkan Tuhan. Mereka percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan sungguh-sungguh iman mereka dipelihara di dalam Tuhan. Bapa, berkati selama kesempatan yang Tuhan berikan buat mereka, mereka tetap bisa menjadi berkat Tuhan baik buat keluarga maupun buat kami semua, saudara-saudara seiman di Gereja Pantekosta Immanuel. Bapak, kami juga membawa di dalam doa untuk Bapak Bun, kami berdoa buat Ibu Eli, dan juga kami berdoa buat Ibu Lili Tuhan. Mereka yang juga berjuang dengan kondisi fisik, mereka yang saat ini sedang dalam kondisi lemah tubuh, Tuhan biarlah Engkau yang mau jamah mereka, mampukan mereka juga terus bisa memulihkan diri mereka Tuhan melalui obat-obatan yang mereka minum ataupun melalui setiap usaha yang mereka lakukan. Tuhan berkati keluarga, berikan kepada mereka juga kesabaran dan kekuatan di dalam merawat jemaat yang sakit ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan seluruh pokok doa kami ini ke dalam tangan Tuhan. Bapa, kami menyerahkan sepanjang minggu ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Setiap perkara yang akan kami kerjakan, setiap hal yang mau kami lakukan Tuhan, baik itu dalam pekerjaan kami sehari-hari maupun di dalam ibadah-ibadah kami, dalam pelayanan kami, Tuhan kami menyerahkan dalam tangan pimpinan Tuhan. Kau yang bimbing, pimpin kami, mampukan kami untuk bisa terus mengarahkan hati kami kepada Engkau. Mampukan hidup kami Tuhan, untuk kami bisa mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat persekutuan yang indah dari awal hingga pada akhirnya Tuhan sudah memberkati setiap kami. Kami menyerahkan segenap ibadah kami dan juga doa-doa kami di dalam perkenanan Tuhan. Bapa, biarlah Engkau yang menjawab seturut maksud dan kehendak Tuhan buat setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih kalau Bapak Ibu Saudara terus setia di dalam ibadah doa.
Mari bersama-sama kita perkuat jam-jam doa kita dan kita terus berserah kepada Tuhan dalam setiap hal yang terjadi sehingga Tuhan menyatakan kehendak-Nya buat setiap kita. Sampai bertemu di dalam ibadah doa minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.